kumpul baraya. Kemana lagi baraya? Mana baraya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah dina kasempatan wengi ieu wengi Senin tanggal 5 Safar 1446 Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo. Alhamdulillah. Apa? Oh ya. Adik aja. Ayo, alhamdulillah. Nonton. Oh, si menang, yuk. Si menangnya. Kadet martabak ya. Tanah ke si menang. Roti bakar ya, roti Roti bakar. bakar. Oh, dasar. Jualan. Tempe mendoan. Secara langsung kita ya. Sumpah. Tahu, enggak orang mah. Secara langsung martabak segala. Roti bakar ada di situ ntar. Ngepasti ka urang eta beusi aya teh. Aya, kan kurang ka desetik. Kemelah kan ngara kena borna. Kan kena bor lah. Bornya teka ieu. Ya tadi alhamdulillah dalam kesempatan kali ini malam Senin tanggal 5 Safar 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menghadirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka ngobrol, ngopi bareng sambil belajar tajwid. Terinspirasi semalam Pak Ustadz Adung kan nyebutin nama-nama majelis ta'lim ya yang ada di BSI gitu. Al-Barokah, Al-Mukhlisi, Kopi nonton susu. Ar-Rofani, An-Nisa. Semua Ada yang nyeletuk di belakang ya. Ibu-ibu entah dari mana gitu, siapa kurang kenal. Satu lagi Al-Baraya. Boleh juga tuh. Nah, terinspirasi dari situ tadi pagi ya Mas Teteh, udah aja lah kita bikin Al-Baroya gitu ya, seperti yang gambar yang kemarin tuh yang di grup. Nah, Al-Baroya ini adalah artinya kata lain dari nas atau manusia. Baroya itu adalah manusia biasa gitu, yang enggak berlebihan, sederhana. Sering kita baca Al-Baroya itu Astaghfirullah Rabbal Baroya. Baroya itu adalah artinya manusia biasa. Jadi maka saya terinspirasi dari situ, udah aja lah kita bikin taklim Al-Baroya sebagai plesetan dari kata baraya gitu. Jadilah. Iya. Jadilah. Atau enggak misalnya lagu itu tuh ya habibal qalbi ya khairul baraya, ya khairul baraya, wahai sebaik-baiknya manusia. Jadi baroya itu manusia yang sederhana. Ini Al-Baroya ini adalah ya kita manusia biasa, manusia berdosa. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik manusia berdosa adalah manusia yang mau bertaubat. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari malam hari ini kita belajar, karena memang nggak ada jalan lain agar ilmu itu bisa masuk ke dalam pikiran kita adalah kecuali dengan belajar. Maka mudah-mudahan langkah semuanya untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Jangan ngaganggu dewa jangan. Oke. Nanti baru mau tempe mendoan mana teh ka dieu teh. Ikhlas tuh. Bisa nulis dia betul. Cing. Dipenting kene ngan hayu si Eja. Kawin. Ayo baji kalau mah. Wah haji ini. Keren. Atlet. Ternyata ponakan dia. Iya.
Oh. Waalaikumsalam. Maaf. Mangga Pak Haji. Kacan ngawitan lah di dia heula. Jadi gitu nya kasadayana dina hiji hadis disebutkeun man salaka tariqon ilal ilmi saha jalma anu berjalan dina jalan ilmu salakallahu tariqon ilal jannah, maka Allah bakal ngabarinan jalan ka urang kanggo jalan ka surga. Sekali deui kamarikan hadisna para bagi bahas Tuh, wa may banyak. yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang agama. Jadi artinya kalau seseorang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat, maka ia akan mau belajar tentang agamanya. Gitu ya. Kemarin sudah dibahas bahwa seseorang yang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu fiddin, dia akan mau belajar terhadap agamanya. Ya barangkali kita ngerasa bacaan Al-Quran kita kurang baik, maka kita akan mencoba memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah kebetulan pada kesempatan kali ini kita khusus saja untuk belajar tentang tata cara membaca Al-Quran. Baik, jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke materi ngulang. Coba itu pas nggak ke depan tulisan? Pas. Kemarin yang kita pelajari itu adalah tentang mad ya. Ini ngulang lagi. Bang Ade kemarin Mbak Uci kita belajar tentang mad. Mad itu artinya panjang. Nah maka di dalam Al-Quran ini ada tata cara membaca panjang. Panjangnya semana? Ada yang 2 harkat, ada yang 5 harkat, ada yang 6 harkat. Lalu bagaimana menghitung 2 atau 5 atau 6 harkat? Berarti ini adalah hitungan atau ketukan sederhana saja. A, misalkan yang 2, yang 5 A gitu. Disesuaikan nanti dengan bacaan kita. Karena nanti setelah ini insya Allah kita belajar cara membaca Al-Quran itu terdiri dari 3 cara. 1, tul. Kalau dibaca tul kita nggak ngerti, tapi kalau ditulis tol kita ngerti ya. Jalan tol berarti artinya jalan panjang. Jadi tul itu artinya panjang. Maka ketika kita membaca santai, misalkan dalam keadaan santai, maka semuanya normal. Yang mad tabi'i dibaca 2, yang mad jaiz dibaca 5, yang mad wajib dibaca 6. Lalu kemudian ntar ada mutawasit. Ini dibacanya sedang. Gitu ya, dibacanya sedang, yang 5 nanti bisa menjadi 3 gitu. Kalau kita bacanya agak sedang, seperti sedang murotal misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya bacanya sedang. Sedangkan yang tulma ini adalah untuk qiraat. Misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tul namanya. Kalau yang imam-imam di masjid umumnya pakai yang ini, atau kita kenal dengan apa? Murotal ya. Narabas. Dulu narabas. Yang ketiga nanti hukumnya qasar. Hukumnya apa? Qasar, ringkas atau singkat. Nah maka ini untuk hukum yang ini nanti akan kita pelajari. Berarti kan bacanya wasol, cepet bacanya tapi benar bacanya. Misalkan kayak gini nih, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira itu benar atau salah? Itu tuh salah walaupun kedengarannya benar ya. Karena kenapa? Karena ujungnya tidak di wasal. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah untuk kesana itu ini mah preview aja dulu, belajar ke sana mah agak sedikit ribet. Kemarin kita baru belajar tentang mad. Mad itu panjang. Mad hanya ada 2.
Coba Akang satu kemarin mana apa? Alif. Aku lah si Akang dulu satu ini kawan milih. Oh, bentar-bentar. Ada nu gampang langsung. Oh. Transportasi ya. Bukan yang kemarin. Tobi'i. Ya, Sama Tobi. betul, Man. Kali-kali. Po, Bi'i. ini atau disebut juga dengan man asli. Asli. Jadi ini Asri. asli. Tadi Mat Arif. Oh, Aduh, muridnya pada-pada, Pak. Mad tabi'i atau mad Muridnya asli. Mad yang pertama itu. Asri. Jadi aslinya mad itu ini. Sebelum kita beranjak kepada mad far'i, yang kedua itu mad apa? Far'i. Far'i. Far'i itu artinya cabang atau dahan. Mad asli artinya asal atau pohon nih. Gini kan pohonnya nih. Dasarnya nih pohonnya. Nanti mad far'i ini ke sini cabang-cabangnya ada 13 yang harus kita hafal nih. Ya nggak apa-apa, nanti sedikit. Ya kan nggak mungkin langsung bisa. Satu mad tabi'i, kedua mad far'i. Mad far'i ada 13. Stop yang itu. Ya. Nggak usah bingung. Artinya Kalau mad far'i. mad far'i itu mad apa namanya? Dahan. Dahan atau cabang. Jadi cabang-cabangnya dari mad Asli. asli. Maka sebelum kita beranjak kepada cabang-cabangnya, kita harus kuasai dulu apa sih mad tabi'i. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Coba, tar dulu Kang Wawan apa aja? Alif. Wow, iya. Alif, waw. Iya. Kayaknya dicatat di situ deh. Nyontek sih, kan mah nyontek. Di pahannya kan. Wah, jadi apa aja alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Aduh, Pak Haji mau. Ini Kirain tasnya di game loh. Nanti di saya ada Quran tuh nanti ada dua. Siap. Siapa bagi Banyak. ya? Banyak. Tahu pagi, nggak apa-apa. musola. Ya, Oh iya, yang itu yang di Akri. Ya, makas. Akri. ya. Asli, akri. Artis Arif. satu. Asri. Jadi ya, pagi kita sedang belajar Asli. tentang Asli. mad ya. Ya, Mad itu adalah panjang. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu ada yang dipanjangkan, ada yang harus pendek. Nah, kita sedang belajar tentang mad. Mad itu diulang kembali ya karena ada peserta baru. Mad itu nggak apa-apa, kalem aja. Kan ini sambil ngobrol. Mad itu ada dua, Pak Haji. Satu mad tabi'i namanya. Mad tabi'i atau mad asli. asli Asli. asli Asli. Ya. Maksud, asli Asli. Asli. Tuh, asli. Jadi asli teh ieu Oh, gitu. asli. Original. Nah, gitu. Mad ori. Mad ori boleh. Asli. Hurufnya ada 3. Aduh. Tadi sudah disebut sama Kang Wawan, pinter kadang-kadang Kang Wawan ya. Sakapeng, sakapeng. Alif, Wawu, ya. Jadi ini tuh bukan wawu ya, tapi Wow. wawu. Wow. Wawu. bukan wow bau Bukan. Wawan. Kalau wawu mah si Akang ke waktu itu ke Wow. kolam renang. bukan bawannya Ke kolam renang, dasar orang kampung nggak pakai celana. Hah? Pegang Wah, tangannya terus aja kata jangan nih. Ibu-ibu, wow, kata si Akang ini bukan wow, Yang ini mana? alif. Bawah. Gitu kan. Ini baca. Begitu. Ya belum ada jauh orang. Gitu. Arif nu jejeg kan Iya mah lain Oh wow. ya. Alif. Begitu. begitu Nah, cuma bagaimana bisa terjadi mad tabi'i dan harus kita panjangkan alif dulu. Kalau alif sukun setelah fathah maka ini namanya mad tabi'i. Seperti pada kalimat ma, ba, pa. Tuh. Hanya saja kemarin yang sudah kita pelajari, pada huruf alif di dalam Al-Quran tidak ditampakkan tanda sukunnya. Sekali lagi nih kuncinya nih, pada alif tidak ditampakkan tanda sukun. Maka nanti kita akan di Al-Quran akan menemukan misalkan ma atau la
atau misalkan Ba. sa. Ini di sini tidak ada tanda sukunnya. Tetapi kalau kita menemukan yang begini, nih itu berarti alif sukun setelah fathah, ini namanya mad tabi'i. Maka huruf panjang bacanya ma ba fa gitu. Pokoknya setelah huruf ada alif itu namanya mad tabi'i. Lalu kenapa sih di alif ini tidak ditampakkan sukunnya? Kenapa? Karena nanti tidak semuanya yang kayak ma atau misalkan ana, tidak semuanya dibaca panjang. Ada nanti suatu ketika di atas huruf alif ini tandanya bulat seperti gitu. Akang masih ingat nggak? Nyoba otak Akang. Bunda lah yang masih ingat. Ini tanda apa? Kemarin? Apa ya lupa Itu panjang. dibaca Apa ya? apa namanya? Oh iya, apa namanya? Ya, sifrul, mustatil. Susah ya punya ngapalin ya. Ya, Taunya enggak. telur asin aja. Kalem, pokoknya jangan dianggap susah. Itu sapu apa tadi itu? Karena Sapu. Siprul itu artinya Bulat. bulat. Mau ujian iya. Mau ujiannya kalau mustatil itu pecahan kata dari tul tadi. Mustatil itu pecahan kata dari tul. Berarti kalau siprul bulat, mustatil memanjang. Bahasa kita lonjong. Itu. Ke atas. Lontong. Bukan lontong, bukan. Ailong teh panjang, aitong teh kayak tong sampah, jadi tong panjang, gitu lontong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oh, terus dipanggil. Mangga. Ya. Penggembira aja. Si sukses Haji. Tong poho, tong mendoan. Jam 10. Ya. Kawan, Mang Ade, Pak Uci, ya semuanya, jangan pernah kita misalnya aku Apa tadi itu yang panjang itu tadi boleh Siprul. dia. Mustatil. Enggak bakal hafal. Ya benar apa-apa. Kita juga ketemu lagi, Ketemu kan? Cuman yang begitu-begitu nanti ada dia di tengah. Ini Kalau kan sering sekedar- ketemu mah pasti tahu. sekedar ngasih tahu Siprul. bahwa Artinya ini nggak usah tidak, diiniin, yang penting tahu. ya tidak semua, pokoknya nggak usah tahu barangnya, rasanya Iya, aja, Pak. rasanya aja ntar dirasain. Kudu dibahasakeun atau Bener, rasanya Apa? aja. Aduh, ya Allah, ya Pak Uci Rabbi. suka menemukannya kalau kita ngaji Quran Di tanda begitu. Al-Kafirun tuh. Tuh ya di Al-Kafirun tuh Sabrul, wala sabrul. anak Siprul. hidum Yang bulat sama yang lonjong itu bedanya apa? ya tar dulu kan seperti dalam kalimat wala anak gitu kan ya tulisnya abidun wala anak, ini anaknya di sini ada tanda gitu bulat wala anak abidum ma'abatum. Nah ini anak ini jangan baca gini wala anak, jangan gitu karena di sini ada siprul mustatil bulat yang lonjong, siprul mustatil Jadi dibacanya pendek. pendek, betul. Kalau yang bulat betul. Sekarang yang bulat, ada. yang bulat ada Kang. Nanti di atas alif ini ada juga tanda bulat. Cuma kalau yang tadi memanjang, ini biasanya pada akhir kalimat. Ya, misalkan anak itu tadi kan ini anak. Dua harakat ya. Ya, enggak. Enggak Kalau yang begini dipanjangin. jangan Kalau dibaca ada panjang. itu, Kalau yang mustatil gini jangan dibaca panjang. panjang. Makanya kalau telurnya lonjong jangan dibaca panjang ya. Oh, ya. Ini di atas ini juga sering ada tanda bulat seperti ini. Kalau ini namanya sama siprul, tapi kesananya siprul mustadir. Nggak usah dipikirin Pak. Nggak usah dipikirin, kalem, Nggak kalem, usah. nggak usah dipikirin. Ntar juga Biarin. tahu ininya apa namanya, lama Iya. kelamaan jadi nempel di otak. Kalem aja kalem. Siprul mustadir. Siprul itu bulat, mustadir itu yang bulatnya sempurna. Nah kalau menemukan yang begini justru jangan dibaca panjang. Pokoknya mah kalau ada Ya, yang pokoknya bulat, kalau ada yang lonjong Jangan sama yang bulat di atas alif nggak jangan boleh dibaca panjang. Dua-duanya jangan dibaca Betul. panjang. Kenapa nggak satu aja ya itu bikin? Oh, iya. Sama aja kan. Ya, Itu hukum tajwid. betul. Soalnya Nanti tengah ini ujung. Bunda, kalau yang ini mah yang bulat begini adanya di akhir Ujung. kalimat Iya. kosakata. Tengah. Nanti yang bulat adanya di tengah. Tengah. Ya, nanti kalau kita ketemu
baru kita bahas. Ini kan hanya sekedar review kenapa di alif ini tidak ditandakan sukun, gitu ya. Sekali lagi, huruf Kalau ditandain mantobi sukun malah lain lagi yang namanya. pertama itu adalah alif. Apabila alif sukun setelah fathah, seperti kalimatnya ma, fa, ba, gitu ya. Pokoknya semuanya huruf ba, ya, Baraya. ba, ra, ya, Ya. sama tuh mantobi. Tapi ingat tadi kaidahnya kalau di atas alif ini ada lonjong dan bulat jangan dibaca Panjang. gitu ya. Ya. Biar kita mengerti dulu itu Jangan mentang-mentang ada alif karena Betul. mad gitu. gitu ya. Kenapa sih jelaskan ini? Karena begitu nanti belibet gitu. Katanya kok apaan kaidahnya setiap alif ada alif harus panjang? Tidak semua panjang gitu ya. Itu Makanya ditandain. alif. Lalu kemudian yang kedua adalah huruf wau. Kalau wau mah enak, ini mah wau mah nggak ribet. Wau sukun setelah Kasro. Oke, doma. doma. Tahu. Seperti misalnya kalimat Ibu. bu, Ku. ku, gitu ya. Atau enggak lu. Nih, wau sukun setelah doma. Ini namanya mad Tobi'i. manto bi'i atau mad asli. Bingung ribet tobi'i mah katanya. Kalau tobi'i itu tabiat. Mad Nah, ori. tabiatnya mad ori lah kata Mang Ade boleh. Mad asli. Jadi wau mati setelah doma. Maka kalau menemukan yang begini, ini bacanya dua angka panjangnya. Bu, ku, lu. Buku lo. Itu misalkan. Kalau wau mah ditandain sama sukun ya. Betul, ditandain sukun. Kalau wau ditandain sukun ya. Kecuali alif doang. Wau ditandain sukun. Kalau untuk di wau justru yang tidak pakai Pakai tanda terbalik. sukun itu jangan dibaca. Panjang. Kayak Misalnya kalimatnya ulaika. kemarin li ulil. Ulaika. Li ulil. Ini ada ya di sini. Albab. Nah, maka ini wau tidak ada tanda sukun ya. Jangan dibaca panjang. Panjang. Itu. Kalau di alif mah malah kebalik. Ya. Terbalik tadi mah. Tadi kalau di wau mah kalau ada tanda sukun setelah dhamma berarti bunyinya lu, bu, pokoknya u, huruf vokalnya u harus dibaca panjang dua harokat. Tapi kalau nggak ada tanda sukunnya tidak bisa dibaca panjang. Kenapa? Karena ini huruf wau hanya menandakan bahwa alif harus berharokat Doma. dhamma. Li ulil albab, jangan mentang-mentang ada wau. Li ulil, jangan gitu ya. Kayak Gampang ulaika, ya, wau ulaika, mah. ulaika. Kemudian yang ketiga adalah Ya. huruf ya. Terus bagaimana bisa terjadi mad tobi'i harus dipanjangkan? Apabila huruf ya sukun setelah kasroh. Misalnya kalimatnya mi, si, Siti. Iya. Kari. Nih. Cet. ya sukun setelah Kasro. kasroh. Ya, Akang ngerti itu Kang, Akang rada ngawulung kan? Kan ini mikiran. Mikiran itu no siprul. Ya, lu sebelum kepikiran sipul kembali itu mah. Ini iya sukun setelah kasroh. Aduh, Kang Wan pintar. Ya sukun setelah kasroh. Ini terjadi mad tobi'i. Tapi sekali lagi beda dengan alif. Kalau di iya-nya tidak ada tanda sukunnya, jangan dibaca panjang seperti pada kalimat ini. Li ulil albab. Nih, wau nggak ada sukunnya. Ya nggak ada sukunnya, jangan gini bacanya. Li ulil albab. Nggak, ya di sini hanya menandakan nyuruh kepada lam berharokat kasroh. Gitu ya, Kang Wan bisa dimengerti? Bisa lah. Sok tanya satu-satu. Pak Uci bisa mengerti ya? Pak Uci masih pintar lah. Kalau weh. Pak Haji ya tahu. Pedagang liur mana lagi? Udah lupa lagi tuh yang Oh, tadi. udah naon, pokoknya udah lupa lagi. Kalau weh, kalau. Nah, Harusnya kasih contoh satu itu tuh ya. ya. Oh, jadi dipraktekin langsung. Ntar habis ini kita Buka praktek. Quran. Ya, Iya. habis ini kita praktek. Enggak, maksudnya yang tadi. Lalu Quran. yang
agak sedikit bedanya kalau di Al-Quran itu kita harus refleks matanya. Ketika kita menemukan kejanggalan, misalnya nih yang normal adalah fathah tiduran, kasroh juga tiduran ya, terus domah juga normal seperti ini tiduran. Tapi kalau udah berdiri itu jadi beda. Fathahnya berdiri misalkan misalkan maliki gitu ya, fathahnya berdiri bukan? Ya. Ya, seperti enggak nemu kayak gini. Fatihah. Ya. Nah, maka ini sama, namanya mad. Kobi'i. Sebab tadinya kalimatnya gini nih. Ini kan misalnya tulisannya kayak gini. Maliki. Tuh gitu ya tulisannya. Ini sebenarnya tulisannya maliki. Gitu. Berarti nih alif mati setelah Fathah. fathah ya. Kang akan ngahulung wae euy. Nggak mati kan? Nah, ini sama, kalau fathahnya berdiri namanya mad tobi'i atau mad asli. Panjangnya berapa? Dua. Coba saya contohkan. Maliki. Maliki. Nah, tuh yang begini tuh. Nanti ada juga kasroh yang berdiri juga ya. Juga ya di bawah. Ada ya. Itu belum lihat. Belum ngeliat, iya nggak peka sih bunda. Orangnya begitu. Oh, yang di atas berdiri. Ya emang. Kan kata si A kemarin Saya. Berdiri ke atas bukan ke bawah. Ini Ke bawah kata si ya. A Bosan aja, Bunda. stand up komedi di tahlilan. Kalau Mana? Apa? iya itu kalau understand kan artinya mengerti kan udah ya. Kalau dipisah kalimatnya jadi beda. Under di bawah, stand itu berdiri artinya mengerti. Jadi kalau arti secara keseluruhan, kalau yang di bawah udah berdiri itu harus mengerti. Itu maksudnya. Tuh, nah, ngerti. Lanjut. Kalau Kalau nggak berdiri, kalau nggak berdiri, Kalau nggak berdiri ya udah. Kalau nggak berdiri. Sintruk. Balik tuh berdiri. Misalnya, terusan. gue sok keterusan kedua ini bukan. Ada juga kasroh nanti yang berdiri. Kasrohnya berdiri. Seperti kalimat mana? Rabbihi. Gitu. Oh, ada. Lihat Tara, misalkan pernah nggak baca surah Quran? Al-Quraisy misalkan nih. Di mana dia? Li ila fi Quraisyin. ila fi. Gitu ya nulisnya, coba lihat di Al-Qur'an. Gitu. Ini i Oh, tuh. ada gitu ya. Ini adalah menandakan bahwa ini adalah mad tobi'i. Tadinya tulisannya ada ya-nya di sini. Gitu, li'i. Ya, bisa suka nemukan nggak kalau yang Bukan begitu nulisnya. gimana? Mana? Ila lanya lam alif. Apaan ini? Oh iya Allah banyak. Akbar. Ini suka Mau protes. oh, aja ya. Mana sih Lilapi? Alfil. Al-Quraisy. Al-Quraisy. Nah, Oh, ayo. mau aja enggak nih dia. Ayah. Enggak ada tulisan gitunya panjang Ya di bawah. betul. Nggak Kan ada. saya bilang penulisannya terkadang li'i, Iya. lafi, terkadang ini li'i digituin gitu nulisnya. Iya. Li'i, lafi. Kadang begitu. Kadang nulisnya kayak gini. Oh. Di beberapa Al-Qur'an yang lain. Kalau nggak nanti di hak domir terbanyak seperti ini. Nanti kalau di hak domir nih kayak gini, maaf ya, saya agak sedikit lupa. Ini baru nemu. Kalau di hak domir gini nanti namanya bukan mantobi, Kang. Namanya ini Atau silah. mantosilah nggak ada. Silah. Mansilah ya. Nanti kalau adanya di hak, tapi kalau selain di hak nanti akan menemukan yang apa Ada namanya? nih Pak, di itunya ilafihim. I-nya di bawah begini tulisannya. Betul ya. Itu kemudian sekarang misalkan kita ngelihat Udah lagi pinter perbedaan ini. domahnya Buka. terbalik ya. Sering lihat? Lemah kembali. Iya, nah itu sering. Maka terbalik. ini adalah sama man to Obi. Oh gitu. Misalnya dalam kalimat nanti kita akan menemukan. Kecuali nanti kalau domahnya terbalik ini di atas huruf H. H yang kayak soang nih gini nih. Ya nanti ini bukan mantobi namanya ini. Kalau di depannya ketemu alif ntar namanya mansilah tawilah. Nggak apa-apa, nggak usah kesana dulu. Yang penting ketika kita menemukan kok fathah ini nggak normal,
berdiri ya. Kok misalnya kasroh ini berdiri biasanya begini, domah kan biasanya begini, kok ini biasanya tiduran, kok ini terbalik. Oh berarti menandakan ini tuh harus dipanjangkan. Cuma nanti cara memanjangkannya ini bagaimana? Insya Allah ntar juga apa namanya? Kalau udah masuk ke Quran baru. Betul, kalau udah masuk ke Quran, baru kita akan menemukannya. Sekarang mah pasca doma. Kasroh. Kasro. Belum ke tanwin. Pasca doma. Kasro. Dulu mah an in un Jabar, ya. Jabar. Coba Jabe jabar bah. mana ada tadi mantobi itu hurufnya teh ada berapa, Mang Ade? Tilu. Tilu. Bentar. Naon wae. Semangat euy. Mang Ade, Pak Uci, hiji. Wau, iya. Alif wau. Iya. Pinter Akan mah euy. kalau wau bisa terjadi mantobi karena kenapa? Ketemu Alif. Ketemu. Ketemu Kasro menghadapi salah ya. Wau sukun sukun di bawah Depannya kan. setelah Doma. doma gitu ya. sukun. Jadi teorinya harus kita pahami. Wau sukun setelah Doma. harus dipahami dulu teorinya. Nanti pas ke Quran oh ya. Orang mah butak na otak na. Oh, mahal tuh. Mana ngomong aja gitu. Sekarang Pak Haji, tadi huruf mantobi itu ada berapa Pak Haji? Oh pohon Pak Haji mah 3 ya. 3 ya. Tuh, Kan belum kemarin alif, baru. wau, Iya. tuh Nah alif benar, wawunya. kalau iya bisa terjadi mantobi karena kenapa? Kalau apa? Bunda. Apaan disebut apaan? Matu bingi. Iya, 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 su, bertemu dengan bertemu. sebelum Belum ke pertemuan ini mah belum. pertemuan ya, baru pendekatan ya. Permulaan. Iya kan baru belajar. Sukun. Kan di pertemuan mah itu Oh, iya, iya. pertemuan. Ya tuh. sukun Sebelum setelah. kasro. Ya sukun setelah. Oh setelah ya. Kasro. Oh kan Tuh, setelah. ya Oh, iya. sukun setelah Kasro. kasro ya bahasanya Oh, ya iya. sukun. Sama masa yang ketemu. Belum ketemu belum. Dia belum ketemu ya? Bang Ade, kalau alif bisa terjadi mantobi karena kenapa? Sukun sebelum Belum nah, alif sukun sebelum setelah kasro setelah ya. fat Oh fathah. Sabitnya di. Kan bersama kia kan soalnya. Iya paeh ku baris. Alif paeh ku baris Jabar gitu. Apa Dulu juga saya anin Jadi banding. sekarang kan Itu kita paeh bukan apa sukunnya. namanya, makanya meren bahasa umumnya. Jadi saya nggak bisa ngomong lah tadi. Kalau pakai bahasa Sunda ini Iya. Nama Bang Haji nggak ngerti ya Pak Haji ya? Iya. Jadi sekarang ngomong apa? tadi kumaha? alif sukun, Sukun. Kastro apa tuh? alif sukun, Fathah. Kasro. Doma. Alif paeh Patah. Jabar JR PS. Aku Lama. nggak jadi gitu. Ya. Iya. Jadi bukan patah ya, bukan patah. Kasro. Kalau saya Dia anin jajar. Betul, Itu orang Sunda. fathah. Iya, Fathah Pak Cucu ini bisa. artinya terbuka. Jadi pas nyebutin A, terbuka, A. maka disebut fathah. Berarti huruf vokalnya adalah A. itu. Nah, sekarang tadi yang udah kita pelajari Kang Wawan mah pinter. Kalau di Iya. huruf alif ini tidak pakai sukun. sukun. Nanti nih kalau ada tanda yang kayak gini panjangin nggak Kang Wan? Pendek dong. Wow. Namanya nanti apa? Apa? Sip. Siprus. Iya begitu Bos, sekarang mah ya. iya. Kita lonjong Ya, aja ya, dong. ya, apa ya ya. Tadi yang Jadi susah Kang itu ya. Wawan mah Iya. ingetnya tilnya doang. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Iya tadi Udah. apaan tuh ya? Itu Iya, namanya namanya mad tabi'i atau mad Asli. Kita Iya, praktekkan kita sekarang. praktekkan. Siap. Dari alhamdulillah. Kemarin kita belajar pada ta'awud. Nah, gitu ya. Ini namanya ta'awud. Ta'awud. Kalau bahasa Sunda mah ta'ud. Yang bener dibenerkeun ayeuna ta'awud. Ta'awud artinya memohon perlindungan.
Sekali lagi ta'awud itu apa artinya? Memohon perlindungan. Nah, dalil Al-Qur'annya adalah faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy. Minasyaitonir rajim. Apabila akan membaca Al-Qur'an maka harus memohon perlindungan kepada Allah. Nanti kita akan belajar kapan ta'awud, kapan basmalah. Ta'awud dianjurkan sama basmalah itu sebelum membaca Al-Qur'an yang awal surah. Seperti misalkan Al-Falaq, An-Nas itu dianjurkan ta'awud dan basmalah. Tapi kalau di tengah surah yang dianjurkan adalah ta'awud. Misalkan kayak gini Kang. Kang itu kayak tadi tuh, tadi pagi tadarus, kemudian sholat isya kan jeda dulu. Sadaqallahul azim. Ya, lagi tengah-tengah. Kemudian setelah sholat isya dilanjutkan lagi cukup dengan ta'awud karena sedang di tengah. Tapi kalau dari mulain kita ambil aja dasar kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka kurang keberkahannya. Jadi kalau kita mulai kayak tadi tuh ngaji walaupun di tengah surah pakai bismillah, tapi kalau dijeda misalkan nih tadi kan awal ngaji pakai bismillah ya, dijeda dulu maka tidak usah lagi pakai bismillah. Liurnya tapi dan kalau kita mah paling gampangnya baca lagi dia auzu lagi. Iya, ta'awud mah dianjurkan. Baca. Kalau kita jeda, misalkan kayak Pasti gini. kalau udah auzu udah pasti bismillah. Ya, Kecuali tapi yang kalau di lebih awal kayak gini ayat. nih, misalkan Awal surah. Bunda lagi ngaji, kemudian kata Pak Cucu, Bun, kopi dong. Otomatis ditunda dulu tuh. Sadaqallahul azim, bikinin dulu kopi. Lalu setelah itu duduk lagi baca lagi. ta'awud Baca tanpa lagi. basmalah. Oh. Gitu. Kalau kita lagi ngaji sama guru nih, kita kan Iya, baca satu-satu. malam Jumat kan baca Iya. satu-satu. Iya. Shadaqallahul azim gitu kan dia udah. Saya baca auzu lagi dan bismillah lagi. Ya nggak apa-apa, Nggak cuman apa-apa. yang dianjurkan memang kalau kita melanjutkan mah hanya ta'awud. Udah nanti itu mau kita bahas Iya. udah panjang kali lebar. Yang penting ini aja dulu. Tadi kan ta'awud ya, ta'awud adalah memohon perlindungan kepada Allah. Sok atuh bari minum ulah tegang, aduh kurang gitu. Kamu aja. Pak Haji kopi Jadi ngalapar orang euy. Dia lagi putih aja mengenang ya? ini Tahun waktu ini muda, lagi inget-inget kerletik. waktu letik sama sekarang gitu. Di tahun itu nggak tertulis di situ. Tidak, karena ta'awud Kenapa nanti itu? tidak termasuk ayat. Oh, Ta'awud itu Sama tidak kemarin termasuk juga. ayat. Dulu saya andin Doa. ayeuna nama pasca asfasa non Fathah Segini. Tain. Kelihatan nggak sih Kasroh ini? Tain. kelihatan Kelihatan ya. Kasroh double Tain. dah. Doma Tain. di double tuh. Ntar mah mau kacamano tuh. Tanwin Fathah, Tanwin Kasroh, Tanwin Doma. Berarti ini di sini emang agak sedikit lama, ya nggak apa-apa. Dan ngaji mah bukan hasil yang sesungguhnya tujuan utama dari ngaji bisa atau Kesempurnaan. enggaknya mah itu mah kan masa iya manjada wajada kan kalau orang bersungguh-sungguh insya Allah pasti akan Allah berikan. Tetapi yang ingin Allah lihat mah bukan hasilnya, adalah usahanya. Pak Haji dari sana jalan itu yang Allah jadikan dinilai mah yang berharga mah bukan masalah bisanya. Banyak kok orang yang belajar lama nggak bisa gitu ya, tapi nggak apa-apa. Yang tadarus aja 10 tahun bisa. little aja dah. Betul, kalau kemarin karena ini ta'awud pertama kali orang mendengar bacaan kita itu adalah ta'awud, maka ini ta'awud harus kita betulkan. Karena dulu ketika kita kecil kan asal aja kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai tua saya ke bawah. Ya, Nempel. betul, karena kita nggak mau memperbaiki. Nah itu. Ya, diharapkan guru mah bisa segitu aja udah alhamdulillah. Tapi nanti diharapkan anaknya setelah pendidikannya meningkat mau belajar lagi. Nah kemarin kalau udah masuk ke Al-Quran tidak mau makhorijul huruf bermain ya, karena tajwid itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memberikan hak-hak terhadap huruf-huruf wa ma'rifatul wuquf, kemudian dia tahu tentang waqaf dan wasal, tentang harus berhenti di mana, harus jalan di mana. Banyak kerjaan kita yang harus
dipelajari. Tapi kalem we saeutik little kata Kang Wawan Itu mah. icon lah. Alif. Sok siapa kemarin Kang Wawan urek nanya kasih Akang lah nu pinter. Bukan ayah. Kan kemarin kita belajar huruf yang keluar dari tenggorokan. Ha. Biarin. Apa-apa. Ha. Ya Pak Uci baru ini. Do. Tenggorokan terbagi 3. Ada bagian atas. So. Pak Haji biar kata ngelamun juga merhatiin. Iya. So. Do. Ada yang bagian tengah, ada yang bagian bawah. Nah dari masing-masing bagiannya akan keluar 2 huruf. Akang kemarin yang dari bagian bawah keluar 2 huruf apa aja? Lupa di situ. Do apa ya? A. Bisa bohong. Bunda, apa Bunda? Apa tuh? Yang 3 itu dong. Yang 2 huruf. Dari bagian leher kita yang paling bawah akan keluar 2 huruf. Nah, Apa di sini saja nih. Bunda? Kemarin. Pohon. Lali. Lali. Apa kau gue? Iya apa? Yang dari bawah? Kayak apa? Satu lagi. Aim. Kayak kok. Ayo mah, ini tuan rumah aja nih. Saya Malu-malu bisa ini, ya. aduh, ampun dah. Kok dari bawah kan sih? Ini, tiap hari nih penyakit si Teteh itu kalau lagi nggak disuruh pinter, giliran ditanya ngeblank. Pret. Bener. Coba kalau yang dari bagian bawah apa? Aduh. Ya apa nama hurufnya? Hamzah. Betul, Oh, gitu maksudnya. Hurufnya apa? Hamzah. Satu yang benar nyebutnya Hamzah. pakai Z. Hamzah. Betul. Kenapa Hamzah? Hamzah. Masih Kemudian Hamzah. yang kedua adalah Anjir tanggal. huruf Ha. H. Jadi yang dari bawah itu akan keluar 2 huruf Pak Ji, ya. Ha. Tenggorokan kita kan segini. Yang dari bawah ini berarti di sini. Artinya maksudnya Nah, begitu. Iya, yang kemarin tuh. Maka akan keluar 2 huruf Pak Ji. A, H. A. Pegang H. tenggorokannya. Pegang ininya nih. Ha. Dengerin, dengerin. A, H. Coba. Jadi A-nya ngebaca. A, H. Hamzah ini atau enggak alif ya, sama Hamzah dengan alif. Ha. Maka ini H jangan keluar dari dada. Dari Misalkan sini ya? seperti pada kalimat ihdinas, bukan gitu, bukan bukan dari dada. Tapi dari sini. Ihdinas. Lalu Akang huruf mana? Kemarin yang dari tengah apa? Pohon. Kan ada di gambar itu, nggak dilihatin sih kemarin yang difoto itu. Apa? Judi. Huruf. Ain. Kemudian H. Ain. Yang dari tengah Oh. Ain sama H. H. Ya. Ha. Ini H ini adalah huruf yang mengeluarkan angin. H. Seperti orang haus. H. Coba. H. Coba Pak. H. Ha. Kang Wan. H. Ha. Mang Ade. Betul. Pak Uci. Betul. Ha. Oh, bukan H. Bukan ha. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. H. Nggak apa-apa. H. Betul, Kang. Betul. Bunda. Betul. Tak kayak Ha. itu. Ha. H. Coba. Ha. H. Beda dengan yang ini. A. H. Ayo. A. H. Ha. Nah, yang ini mah ngebas ya. A. H. Yang ini mah akan mendem. A. H. Itu. Ih, salah. Gitu ya. A. H. Ha. Ha. Oh, yang dari atas. Kalem. Yang dari atas, ini dari leher kita bagian atas 2 huruf juga. Huruf Kho. Kemudian huruf Go. Coba Pak. Go. Akang. Ko. Kurang Go. Kemarin udah bisa Kang. Go. 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 Mang Ade. Betul. Uci. Kurang. Go. Go. Nggak ada ngorokan. Go. Akang. Go. Ya, baik benar. Misalkan ghairil maghdubi, coba ghairil. Kang Wan, maghdubi, ayo. Magdubi. Masih agak Magdubi. Kurang mal. nggak apa-apa Kang Magdubi. dengar aja. Maghdubi. Magdubi. Jangan Kemarin age. kan, kemarin kan tekniknya gitu ya. Coba Kang. Magdubi. Udah bener Akang, yang salah mah mage.
tapi kurang semet deh kan. Magdubi. Iya, Mang Ade, magdubi. Magdubi. Kurang landai, kurang mam gitu, mam. Mag. Nah, itu benar coba. Magdubi. Kurang coba beda. Aing nyanyi bisa. Ini beda. Jangan terlalu ngor, magdu. Magdubi. Ya, akan kan? Magdu. Sedikit ya, magdu. Coba. Magdubi. Magdu. Magdu. Poci. Magdubi. Nah, Iya. gitu maksudnya. Itu. Udah mulai. Oh, begitu Pauci. Begitu tuh Pauci. Setrap. Kalem. Yang ini kho. Nah, nanti ke depan kalau Tulis insya Allah buat minggu mudah-mudahan depan biar petitanya. pada istiqomah, Gitu. mudah-mudahan pada istiqomah ini nanti namanya huruf halak. Huruf apa? Tulis halak tulis. Halak itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Nanti kalau kita belajar lanjut namanya ini huruf idhar. Suka dengar ya? Idhar, idgham ini namanya huruf idhar atau huruf halak. Artinya halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Cuma 6. Ingat aja, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Itu dari tenggorokan. Nanti kalau nun mati, tanwin fathah, kasroh, tanwin domah bertemu huruf yang 6 ini namanya idhar. Kalau nanti belajar, nah kalau itu benar pertemuan Bunda. Ini masih mat mah, belum pertemuan Kalau ngomong pertemuan mah kalau udah izhar, ikla gitu-gitu Nah, iya itu. Lagi ketemu sama si Anu Teteh ketemu Aa. Nah, itu benar. Ini mah belum urusan mat mah ini mah Siap deh. sebelum-sebelumnya. Ya dah. Nah, kenapa belajar ini? Karena huruf yang akan kita keluarkan adalah huruf halak. Ya, yang keluar dari leher kita bagian bawah. A. Huruf keduanya ke tengah. Mu. Lihat di depan ada huruf apa ini? Huruf apa ini? Bukan huruf ma. Huruf apa ini? Huruf wa. Lihat di atasnya ada tanda apa? Sukun. Sebelumnya ada tanda apa? Doma. Maka ini terjadi. Tabi'i. Ya, bisa dipahami. Tadi kan baru teorinya, sekarang kita masuk ke praktek. Ini huruf wawu, di atasnya ada tanda sukun, sebelumnya tanda doma. Ini terjadi mad, Tabi'i. maka panjangnya 2 harakat. itu. Nah, sekarang kita praktekkan A-nya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti mau tidak mau tajwid yang ada pada ta'awudz ini harus kita pelajari nih. Yang ini aja dulu, yang ada di ta'awudz. Karena kalau nggak ada tajwidnya ya bagaimana mungkin kita memanjang dan memendekkannya. Dan memang susah tajwid mah kita dari mana belajarnya. Tadi tuh udah ketahuan, berarti ini apa tadi? Tangan biarin, Pak. Apa? Martobi. Oh, martobi. Martobi. Marhaban. Kalem. Martobi. Nggak apa-apa, kalem. Martobi. Sengaja dia sengaja biar ketawa. Katanya martabak kan karena. Ingatnya ke martabak. Bisa banget dah. Lalu lihat tuh, yang kedua tadi kita harus curiga nih, di atas lafaz Allah ada tanda fathah yang berdiri. Ya, tadi teorinya curiga, berarti ini harus dipanjangkan 2 harakat. Nggak apa-apa, nggak usah dihafal, namanya lafzu jala. Nah, itu apa? Jalalah. Udah biarin, yang penting dibaca panjang 2 harakat udah gitu. Jalalah, lafzu jalalah. Cuma masalahnya di lafzu jalalah ini atau lafaz Allah, lafzu jalalah itu apa? Lapan Lafaz Allah. Allah. Lapan Kalau Allah ya, begitu. diperhatikan nih. Kalau sebelumnya Kasroh. nih sebelum lafaz Allah nih, lafaz Allah nih, ya. Ya, Sebelumnya apa? kasroh. Ya. Kasroh. Akan paham kan kamu lumayan kan Iya, ya? iya. Nih sebelum lafaz Allah apa nih? Kasroh. Ya, Pak Uci tahu?
Kawan, paham Kasrah, ya? ya. Sebelum lafaz Allah kasroh, maka lam di sini dibacanya tipis. Namanya dalam bahasa tajwid ini mah harus dihafal. Tarqiq. Namanya apa? Tarqiq. Artinya Tipis. Ya, tarqiq artinya Bila, berarti lamnya bila, ujung lidah kita ke langit-langit atas, tipis. Mantap ini itu. Bil, tipis. bila, Tapi kalau sebelum lafaz Allah itu fathah, misalkan Allahu. Nah, ya tadi mah ini sebelum lafaz Allah ini kasroh dibaca tipis. Bahasa tajwidnya apa? Betul. Kalau sebelum lafaz Allah fathah, ingat sekali lagi, kalau sebelum lafaz Allah fathah, maka lam di sini harus dibaca tafhim atau tebal. tarik sama Nah, seperti tebal itu caranya bagaimana? Tengah lidah kita nih. Allah. Tengah lidah kita ada ke atas ya. Coba saya contohkan. Allahu. Allahu, Allahu. Allahu. Kang Wan. Allahu, Allahu. Allah, Bukan Allah, Allah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Allahu coba. Allah. Lamnya Eta Sundanya susah. Enggak apa-apa, Kang. Lidahnya kapasin, lidahnya kapasin. Betul. Mangga deh. Sunda. Nah, Iya. Pauci. Betul. Allahu. Iya. Kurang tebal dikit. Allahu. Nah, Allah. panjangin. Allahu. Allah. Akan. Allahu. Bunda. Allah. Betul. Berarti lamnya tafhim atau Tebal. Tebal. tapi kalau sebelum lafaz Allah Kasroh. kasroh namanya Tarik. atau Tipis. maka nih contohin sih ya. Billahi. Billahi. Sifat. Billahi. Akang. Billahi, Pintar akang kalau tafhimnya kalau Tasbih tipis mah Mana dek? pinter. Pauci. billahi, Billahi. Billahi. billahi, Jadi kalau tipis mah nih di depan aja billahi. billahi. Asal jangan kayak gini kayak anak billahi bukan gini. Cuma pelanggaran. Makanya jadi. Ya, enggak apa-apa. Itu baru di sini. Berarti kita baru di lamnya, baru naik ke atas ya. Ini kan berdiri berarti 2 harokat. Khusus di lafaz Allah ini namanya lafzu jalalah. 2 harokat. Billahi. Lalu kemudian baru segitu berarti kita nih kudu pandai memisahkan kosakata. A'udzu billahi. Lalu kemudian minash. Ya mau nggak mau kan harus kita pelajari. Minash berarti di atas sa ini ada apa? Tasjid. Bukan tasjid kan? Bab dulu mah kita benar sama orang tua. Padahal guru mah udah bener ngomongnya. Tasjid. Cuma sampai ke telinga kita jadi tasjid. Ya, Boci ya. Jadi aja. Oh iya, benar saya ngomong tasjid. Ini saya ngomong tasjid itu harusnya apa? Tasdid. Yang benar itu tasjid. 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 Hei, panjang ini. Yang benar tasjid. 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 Tasdid. Nah, iya. Did. Ya. Did. Ya gitu. Tasdid. Ya. Nggak apa-apa kan ini namanya juga apa namanya kalau kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaan lama dirubah memang. Iya emang saya agak tasjid. Ya, Tasjid. sulit. Nggak apa-apa. Merubahnya susah nih Ya, tasdid. nggak apa-apa, nggak Nah, apa-apa. itu bisa terus Nggak apa-apa. tasdid. Kenapa Asal tasdid? apa? Ya Kak dulu bener. Guru kita ngomongnya tasdid bener. Sampai ke telinga Keterima kita kita jadi tasjid. tasdid. Dibetulin. Dan kemudian nggak dibetulin, nah udah biarin lah. Iya. Diharapkan nanti bisa Belajar memperbaiki sendiri gitu. Ingat setiap huruf apapun kecuali ya nggak apa-apa dah harus dipelajari kecuali huruf min
dan nun yang di atasnya ada tasydid nih, kecuali yang dua. Nanti ini mau dipelajarinya belakangan. Selain huruf mim dan nun, berarti sya di antaranya namanya musyaddad. Apa? Musyaddad. Musyaddad itu yang diberikan tasydid. Musyaddad. Ya, nama orang musyaddad artinya apa? Musyaddad itu yang benar-benar yang banget dah. Tasydid itu dituliskan, diikonkan dengan seperti gini nih, tanda W gini. Namanya Tasydid. Nah, huruf apapun selain mim dan nun yang ada tanda tasydid namanya Musyaddad. maka itu harus panjang 2 harokat. Tahan. Jadi kayak gini. Ini tadi lam tu Billahi. Sekarang minasya itu 2 harokat. Minasy. Kenapa sih ya? Kata Tete ini kan ada alif lam syamsiyah, entar itu mah belakangan. Ini aja Wah, dulu. aku mah nggak bilang gitu. Kan diceritain Umpamanya ceritanya. Umpamanya dengan seandainya. Ini nggak boleh diinin ya. Emang nih ambekan. Ambekan dulu ini mah. Iya. Coba sekarang kalimat berikutnya berarti nggak apa-apa, ini nggak dibahas dulu. Iya. Ini yang to aja. Jangan ada yang jawab. Kang Wan, ini apa hukumnya po? Matobi. Ulah ragu-ragu dah tuh. Matobi ya. Nah, itu dapat dengan yang ulah ragu-ragu. Jangan Itu dapat ragu-ragu. dengerin diambek pada. Ada ngomong matobi udah diputus. Ayo Kang Wan, namanya apa? Matobi. Kenapa disebut Karena matobi? ada atau tuh mati Alif sebelum alif mati sebelum doma. Setelah Patah. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak Jabar tahu. itu Jabar. Patah. Pokoknya nemu misalkan tadi tuh yang kayak Jabar. gini. Huruf Kita po, ngomong depannya ki ada alif tuh patah matobi. doma Mang Ade, namanya po ini apa? Nama tajwidnya? Mad. matobi. Betul, karena alif mati atau alif sukun setelah Setelah. Ya, Fauji apa? Nah ini Syaito apa? Betul, karena ketemu mulu, belum ketemu. Alif sukun setelah Nanti apa aja ya, nemuin yang begini namanya mad tobi'i, panjangin Uci kau 2. seorang baheula. Tadi kan ini hurufnya balik lagi, review lagi. Huruf mad tobi'i berapa? 3. Alif, wawu, ya. Betul nih. Wawu ya. Tadi huruf apa wawu? Huruf apa wawu? Mad. Mat tobi'i. Terjadi mad tobi'i kalau wawu Di sukun mati karena sebelum sukun. ini bahasanya Setelah. wawu sukun setelah. Doma. Ini nih alif. Alif juga masuk huruf mad. Tobi. Alif Mati. sukun, bukan alif mati, alif ya sama alif sukun setelah mati. apa? Iya mati masuk sama. Sama. To 2 harokat. Nggak apa-apa, setelah ini kita tes satu-satu. Kemudian mau nggak mau, ini belajar ta'awud ya harus dibahas tajwidnya yang ada di sini agar kita bacanya benar. Syaitonir. Ya, ini huruf apa nih? Ro. Huruf apa? Ro. Huruf hukum ro dengan lafdu jalalah hampir sama namanya. Ada tarqiq, ada tafhim. Tadi tarqiq apa? Tengah tebal tipis. Betul. Sama. Tadi lafaz Allah, kalau sebelum lafaz Allah kasrah namanya Apa tuh yang dua huruf? Tarkik tipis. ya. Kalau sebelum lafaz Allah fathah namanya Tarkik. tafhim. Tafhim sama tarkik. Laki Tafhim. ya tuh teh dah. Jadi grogi. Jadi mah. Oh, jadi para mana kita bisa. Kapundung kita. Pulang nih. Sebelum ro juga Lempar ya? sama hukumnya. Kalau sebelum ro ini kasroh itu tipis. Kalau sebelum ro fathah itu tebal. Nah, bagaimana cara membaca ro tebal dan tipis? Kalau yang tipis hanya 2 getaran, nggak boleh lebih. Ro, ro, ro.
rok 2 getaran. Rok. Nah, kalau tebal maksimal 3 rok. Misalkan nih, Bismillah aja ada. Allah. Nih, sebelum roh apa? Fathah ya. Berarti ini tebal nih. Ar-Rahman. Baru ke sininya nirnya tipis. Nirnya tipis nih. Rohnya berarti jangan gini bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Rohnya hanya cukup 2 getaran. Kang bisa dipahami Kang Wan ya? Iya. 2 getaran tuh rok. Rok. Hanya 2 getaran. Cukup itu nggak apa-apa. Ntar juga nemu lagi. Terakhir ini nih huruf apa? Ya. Ya, di atasnya ada tanda Sukun. sebelumnya ada tanda kasroh. Jadi kalau dibahasakan ya mat ya sukun setelah kasroh. Ini namanya apa? Tabi'i. Betul, man. Tabi'i. Tapi karena ini adanya di roksul ayat ini yang bulatan kayak gini nih namanya apa? Roksul ayat. Roksun artinya kepala ayat. Jadi ini kepala ayat nih, tanda akhir aja. Bener mad tabi'i, tapi adanya di ujung kalimat. Mau nggak mau kita masuk ke mad far'i insyaallah besok. Kalau mad tabi'i di ujung kalimat jadi rubah, bukan mad tabi'i ini. Ini kalau nggak ada tanda ini ar-rajimi namanya mad tabi'i. Tapi kalau kita berhenti namanya jadi masuk ke mad far'i ini. 1 mad arid mad arid lis sukun, bukan mad arid. Ini nih kalau bahasa Arabnya mad arid pakai dot pakai ain ya. Mad arid lis sukun. Lalu apa artinya? Bahasa kitanya mah gampang, sukun baru. Kenapa sukun baru? Ini huruf mim harokatnya apa? Kasroh. Berarti bunyinya apa kalau mim ada kasrohnya? Mi. Nih. Tapi kenapa ketika kita berhenti nirrojim, mi-nya dibuang ya, i-nya. Nah berarti ini sukun yang baru. Paham nggak? Ini tadinya mim harokatnya apa? Kasroh. Tapi kalau kita berhenti kan jadi rojim. Sukun ya, jadi apa? Jadi mati tuh mimnya. Maka ini disebut sukun baru karena tadinya bukan sukun isi harokat mi, tadinya apa? Kasroh. Maka disebut sukun Baru. dalam bahasa tajwid namanya mad arid. Paham nggak tuh? Paham tuh? Paham tuh? Kalah, paham tuh kalah. Besok juga lupa. Ya makanya kan tadi kan masuk ke ini ke bagian mad far'i ya, mad dahan-dahannya. Aslinya mah tadi benar ini adalah mad asli, tadinya hanya saja dia berada di ujung kalimat. Maka dia masuk ke bagian mad far'i yang 13 tuh nanti. 1 mad arid Lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun atau sukun baru? Karena harokat mimnya Hilang. kasroh diganti dengan Doma. sukun. Sukun. Salah gua. Dimengerti nggak Pak Uji? Ngerti. Dikit lagi. Dikit lagi. Ngerti, tapi itu tadi nggak masalah ngomong. Tapi kalau kayak air gitu suka ada yang panjangnya lebih dari 2 harokat ya. Betul. Nah ini kan ya belum selesainya. Berarti kalau sudah jadi mad arid lisukun maka berubah. Tadinya mad tabi'i berapa? 2. Ya, karena ini berada di akhir kalimat, maka ini panjangnya jadi 6 harokat kan. Mad arid lisukun itu panjangnya berapa? 6 harokat. Berarti rojim gitu. Kalau misalnya ini ada tanda bulat atau enggak nanti kita belajar wakaf, di sini ada wakaf kolak misalnya, maka ini harus dipanjangkan. Tapi kalau di depannya misalkan tidak ada tanda, ke depannya langsung bismillahirrahmanirrahim. Berarti misalkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, nggak ada tanda, jimi ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Tapi karena kita berhenti, maka ini berubah nama jadi mad Arid lisukun. atau sukun Baru. Panjangnya berapa? Nah. Coba kita praktekkan ya.
Ini ta'awun aja tajwidnya ada 10 barangkali ya, lebih ya. Tobi'i. Betul. Ini siapa contohkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar. Oh, kenapa? Dua. Karena apa? Karena asli. Betul, mad asli atau mad Tobi'i. paham ya? Kang Wawan paham tuh kawan? Oh, apa? Asli. Apaan maksudnya? Tobi'i. Ya dalam hukum tajwid, itu disebut dengan apa? Apa ya? Tobi'i. Tobi. Aduh, Kalau balik lagi. Tobi. Gak apa-apa, kita kan belajar lucu-lucu. Tobi. Padahal diulang-ulang ya. Doakan saja si A-nya sabar. Nah itu saya takutnya gitu. Iya. Kita Teteh mah di sono ngajarnya. otaknya udah pada kulit sekarang. Asli diulang-ulang. Sama Tobi lagi, Tobi lagi. Iya memang benar Pak Tobi. Iya Emang benar. bener mah Tobi. Iya benar. Belum pindah Cuma kurang yakin kok Tobi lagi. ngopi dulu. Nah, kita aja belum masuk sebetulnya mah. Iya, kalau. Cuman kalau udah bacanya udah. Iya. Kalau Tadinya kan ada pada Ini juga udah tuin, Nggak apa-apa, mungkin di atas air ya. Ini baru tahu ya. Ya kenapa Iya. sih Belum kita? ke bismillah. Wah, bismillah belum. Jangan Ya, yang memang ke belajar Al-Fatihah. harus gitu ya kan. Jadi agar yang kita baca itu Justru Al-Fatihah Ini dulu kalau ini pertamanya. udah masuk ini Nah, mah. Iya. Cuman nama semuanya. kalau Kan kan ini baru ke 2 bismillah. kali ngaji. Kalau udah 100 kali ngaji nggak masuk pasti udah balik lah ngaji. Kan saya kayak gitu, Pak. Itu bisa ngomong nah, cek. Lingkungannya tuh Pak. Jabar, GR. Apa-apa. Nah itu, Pak Uji, saya juga itu Bisa ngomong. dulu begitu. Sekarang Terusin dulu, berubah Mas. ya. Dari doma, A, I, U, Ba, Bi, Bu, Tati, Tajam itu. tuh kan. Saya Apa apa enggak apa. Kalem. Apa-apa. Apa kalem. Jangan Saya betul gurunya kan. Iya, fathah, alif fathah. Karena kan Fathah, murid-murid. Fathah, Fathah, terus kasroh, Kasro, Doma. Enggak Pak apa-apa. ketua kelas. Jangan kabur ya. KM nih, KM. Aja, Pak. Ketua kelas. Kalem. Namanya udah sisa-sisa umur. Iya, iya. Enggak apa-apa. Kalem. Alhamdulillah. bagus kita husnul khotimah. Ya langkahnya Iya. aja udah diiniin ya. Alhamdulillah Allah masih Daripada memberikan hidup dalam kesempatan ya kebodohan. kepada kita. Iya. Jadi Mendingan tolol. Makanya saya suka ngomong tuh, kenapa kok susah banget masuk-masuk gitu. nggak apa-apa kan. Iya, Kalau kan? Ukir di atas air. betul, nggak apa-apa. At-ta'alumu At-ta'alumu fil bisyigori. kibri kan naksi alal Hajar. salah. Al-Ma'i. At-ta'alumu fis sighar kan naksi alal ma'i. Belajar sewaktu kecil. Di atas batu halal hajar Eh, iya, salah. pertamanya. Soalnya ya, emang otaknya udah kulit sekarang Apa-apa. mah gitu. Sok, lanjut Kan lagi. nggak apa-apa. lama-lama Sus, juga sambil kayak ini. air Ya, setitik-setitik kayak kotrotun ya. Nggak apa-apa. Tapi kan. udah nggak ada rek wae tuh, bisa Ya. lumuran. Pulang-pulang diledek aja. Oh, sih udah bisa sih udahnya. Pembawalan pun. Bisa, Iya, kita gitu cuma bisa. giliran. apaan dulu ngajar anak-anak katanya sekarang ngajar aki-aki susah. Enak anak-anak ya. Iya, anak-anak gampang. Ya, mungkin kata Pak Haji kenapa sih harus belajar begini? Karena memang kalau kita ada tanggung jawab ilmunya Pak Haji ya. Ketika kita memanjangkan, memendekkan, dibaca gini, dibaca gitu, ada tanggung jawab ilmunya. Kenapa? Jadi yang akan kita pelajari itu ya mau nggak mau dari huruf per huruf. Insya Allah nanti sampai Al-Baqarah tamat aja insya Allah pada bisa. Al-Baqarah kan 3 juz ya. Sedangkan huruf per hurufnya akan kita bedah gitu secara tajwid biar benar. Balik lagi, yang kita pelajari adalah tentang mad Tabi'i. Hurufnya 3, alif, wawu, iya. Alif mati setelah fathah, wawu mati setelah dhamma, iya mati setelah kasroh. betul. Nah, kita misalkan tiba-tiba melihat yang begini, ini ada huruf wawu, Nah, itu jadi sukun, ngilangin itu. sesudah dhamma. Maka yang begini otak menurut jadul. hukum tadi namanya mad Tabi'i. maka refleks otak kita mad asli nih, panjangin 2 harokat gitu. Ini makan A-nya mah nggak ada tanda apa-apa, normal tiduran kasrohnya juga tuh Iya. normal. Ya, maka bacanya 1 harokat aja. U-nya panjang, namanya mad Tabi'i. sebab Fathah
Fathah Eh, setelah Wow. Wow, Wow. mati. Mati mati sesudah Setelah doma. Wow, mati setelah doma. tuh definisinya namanya mat. Tobi'i. Nggak apa-apa. Besok Kemudian tanya ke lagi. depan Besok. ini ada lafaz Allah Allah. atau kita kenal dengan istilah Lafdu. lafdu jalal. Jalal. Jalala. Dibacanya. Jalala. Ingat hukumnya ada dua. Kalau sebelum lafdu jalalah atau lafaz Allah ini kasroh, harus dibaca Tipis. tipis atau tarkik. Tapi kalau sebelum lafaz Allah fathah, maka dibaca tafhim. Fathah atau domah ya, fathah aja dulu. Iya. Seperti pada kalimat Allahu, Allahu. Tapi kalau sebelumnya kasroh kayak gini maka tipis. Terus di atas lafaz Allah ada tanda nih khusus di lafaz Allah selalu berdiri itu dua harokat. Oh, dua di sini. Berarti bacanya a'udzu billahi. Bilnya lihat nih. Hanya bil dua ya, dua harokat. Tapi tipis. A'udzu billahi minasyaitonir. Di atasnya ada tanda tasdid. Coba Kang Wan. tasjid. Tasdid. Tasjid. Tasdid. Ya. Awalnya emang tasjid dulu saya. Nggak apa-apa. Tasdid. Benerin. Ya, nggak apa. Tadi definisinya setiap ada tanda Ngangkat satu ya. tasdid pada huruf apapun Tasdid. selain huruf mim dan nun. Ingat, kalau ada huruf tanda tasdid di atas huruf apapun selain mim dan nun, namanya musyaddad. Namanya apa? Musyaddad. Ini harus dipanjangkan, ditahan dua harokat. Betul, berarti ditekan dulu, ditahan dua Udah pada harokat. minum serebro. Nya Banyak gini tuh istilah. dua harokat. Tadi nih bilnya gitu tuh dua harokat. Jangan gini nih. A'udzu billahi, jangan gitu. Jadi ntar artinya jadi beda. Bil tahan di sini. Bil. Itu ya, paham ya? Minasyaiton. Kang Wawan, to ini menurut ilmu tajwid to ini apa nih? Yang lain dia. Apa Kang Wawan? Menurut ilmu tajwid nih to itu apa? Nggak apa-apa. Tadi Kang malu. mana ini po menurut ilmu tajwid ini apa namanya? Mantobi. Mantobi. Kenapa disebut mantobi? Karena Alif huruf mati Alif mati setelah Fathah. fathah. Oh, gitu ya. Kalau insya Allah ini kan baru Mantobi ini. Kasroh. Dia kan ngomongkan Tobi. Aku abi mau ditanya Mansila Kosiro dah. Iya, itu ada istilah baru lagi tuh. Misadan apa tuh? Musadan. Musadan saya nggak Minjem kenal. kali. Ya, Dia nggak mau apa-apa. rumahnya di sana, Pak. Nggak apa-apa. Kan ntar juga karena akan sering Ada. nemu, walau Yang bagaimanapun bertasdid. sering nemu. Jadi Namanya kalau nggak dipelajari ya nggak kenal kan. Yang bertasjid mama musadan. Iya. Apa sih? Nih analoginya kayak gini, Bunda karena sering masak itu motong bungkus Royco ujungnya doang, lalu dibuang ke tong sampah. Suatu pagi lagi nyapu, ujungnya doang padahal potongan Royco. Bunda tahu itu bungkus apa? Bungkus Royco. Kenapa? Karena biasa udah Tuh, karena biasa megang. Royco. Oh. Megang apa? Enggak apa. Padahal kecil ya. Iya, padahal kan bungkus Royco kan persegi Gede. 4, dipotong Iya. ujungnya doang. Tapi pas begitu nyapu dalam hati Tetep bungkus Royco Royco. aja. Gitu. Nggak ngaro gitu ya. Iya, karena kenapa? Karena sering lihat. Ini juga nanti sering ngeliat mah Insya Allah. hafal gitu. Dan orang nggak sengaja aja kayak apa tuh yang nyanyian tahu bulat apa sih nyanyian gitu karena sering lewat ya. Bulan Atau enggak digoreng dadakan. dadakan. 5 gitu. Yang udah hilang tuh Apa bener? jagung manis, Bulat digoreng jagung dadakan manis. 500. Apa sih tadi itu teh? Apa? Jagung manis kayak gitu tuh ya. Karena sering Iya benar-benar. Tahu jadi, bulat. jadi apa? Iya. Nah ini kenapa kita nggak hafal-hafal dan jarang nemuin. Jangan-jangan kita jarang baca Qurannya. Betul. Sering baca Quran karena nggak dipelajari.
tak kenal maka tak sayang ya tak gendong. Baca Quran mah sering orang tiap Cuman hari. nggak tahu juga bisa. istilahnya. Apa dia aja Baru 5 kali ya? Berarti dikasih tugas. berarti baca Qurannya nggak pakai Selesai tuh. tajwid. Ya, itu. Ya, Tete, Nah, baru hari ini kasih tuh, Tete baca ini, Toto besok udah, saya sudah selesai. Lah gua aja belum baca, baru Ya, dua. nggak apa-apa kan ini mah kita niatnya juga Ya, perbaikan, lima. perbaikan. Oh, Teteh Kalau mah baca Quran di rumah nggak pernah silakan baca laporan. dengan kemampuan Nggak tahu. masing-masing. Baca silakan. Sekarang kita belajarnya. Nanti di rumah mah Supaya Kang Wawan baca. baca aja sebisanya Iya. mau salah mau Suka benar. maling napas. Betul. Laporan Ya belum itu sudah- keurusan sudah, maling saya napas mah ya. udah tahu, Belum Iya. belum Suka. belum waktunya. Sudah maling aku. Ya. Suka berhenti Kan dikit. udah bilang Ntar jangan kalau di jangan. rumah mah pakai baca aja sebisanya. Tadi atuh jangan ngobrol dulu sih aja di rooming nasional nih. Tahu nih Stop dulu, berdua nih. dulu. Pulang. Ya. Sedikit lagi. Tadi ro, ini hukum ro hampir sama dengan hukum lafadz Allah. Ingat kalau sebelum ro adalah kasroh nih. Kasroh. Ini kan sebelum ro nih kasroh, maka ro-nya namanya ro Tarkik. Betul. Jangan pakai kalau dijawab. Iya, betul. Nanti ke depan kalau ditanya Iya, jangan pakai jangan Iya, pakai iya, pokoknya iya. harus tegas. Salah benar tegas. Iya, Namanya kasroh, ro tarkik atau ti. tipis. Kalau sebelum huruf ro Tipis, fathah namanya tafhim. Contohnya ar-rahmani. Nih sebelum ro nih apa nih? Fathah. Fathah ya. Paham ya? Nih huruf sebelum ro nih huruf Fathah. maka namanya ini ro Tafhim. atau Tebal. tebal. Tadi Akang Rukmana hukum ro tebal itu berapa getaran? 2, 3. 2 apa 3? Dua. Udah bener 2. Tebal maksimal 3. 3 ya? Ya, tipis maksimal 2. Berarti di sini Pinter. nirnya cuma 2 harokat ya. Cuma 2 nih r-nya cuma 2. Oh, Tapi kalau bergetarnya bergetarnya kalau tebal Roji. maksimal 3. Arroh. Ya, Oh, satu gitu. lagi. Jimi, kita nemuin lagi nih huruf apa ini? Iya. Ya. Ya. Atasnya ada tanda Sukun. sukun. Setelah apa? Kasroh. Berarti ini namanya mad. Di ya. Ya. Karena ia mati setelah kasroh. Mantobi namanya berapa harkat? 2 harkat. Tapi sayang dia berada pada roksul hayat. Maka dia berubah. Jadi namanya panjang. tadi mad arid Sukun. atau dalam bahasa kita sukun baru. karena tadinya harokat mim ini Dibacanya. kasroh mi Iya, mi. ya. Iya. Kemudian nih pakai bahasa kita tuh Iya. rojimi Iya. itu tadinya. Nah, karena ini di akhir kalimat jadi rojim. Tapi di tengahnya. Ya, gitu berarti rubah nama tuh masuk nanti insya Allah besok Iya, ke bagian yang pertama namanya mad arid Lisukun. disukun. Panjangnya 6 harokat. harokat. Nah, baru kita praktekkan tuh. Tadi A itu keluar dari mana Pak Uci? Bagian leher huruf dari Di mana? tenggorokan. Bawah. Ya, dia tadi tenggorokan, Iya. tapi bagian mana? Bawah. Tengah. Bawah. Wih, dalam dah nggak ada dalam luar. Jangan main dalam-dalam dong. Main jeroan nih. Bikin peraturan baru Pak Uci. A. Ya, tadi alif atau hamzah itu keluar dari tenggorokan kita bagian bawah. Maka berarti a. Ain tadi keluar dari tenggorokan kita yang bagian tengahnya. Nya 2 harokat. Coba saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya paling ntar hari baca mah ya, hanya namanya doang, nggak apa-apa. Ayo Pak, kamu Pak, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kawan. A'udzu billahi Kemarin, Lagi. kemarin kan ya, Ya, nggak apa-apa, siap. sambil jalan. Da itu lidah Gigit kita sedikit sedikit. digigit, da.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia mah ditabrak ban. Lagian dia mah bacanya merem. Habis Makanya apa, dia Pak? lihat ke situ. Nggak apa-apa. Benar kata Pak Haji Ramli. Pak Haji Ramli itu kalau renang 100 meter bolak-balik 2 balik nggak Nah, nafas. coba sekarang. Jago. Tapi kalau buat Aduh, urusan ya. ngaji kata Ya. beliau memang susah. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Iya. Nah maka Kang Wan ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tetap Itu paling wajib. ya. Dia tuh Iya. konsentrasi dia, Bener. jadinya merem. Kang Wan semangatnya untuk urusan menyatukan umat dan ngaji sama. Iya. Balik lagi Kang, saya contohkan. Cari napas nih ya. Tarik napas dulu. Ayo Kang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Roknya kurang ya Kang ya, roknya ya karena tadi nirrajim. Nirrajim. Ya, Akang nanti perbaiki lidah ya. Da. A'udzu Bukan, Wudu. da. digigit. Da. Nah, A'udzu billahi habis napas. Ayo Mangade, ayo. kudu napas bantuan. Pada napas buatan. Napas buatan. Ayo Mangade. Narik. Ya Allah. A'udzu billahi minasy Lahnya kagak dipanjangi. Nih kan berarti Napasnya beak, katanya saya tadi untuk billahi Bisain dah. minasyaitonir. Saya contohkan dulu. So, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Bang De. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, nggak apa-apa lah. Tak banget, Ayo, Bang De. Biasanya jago banget nyanyi. beda jadi ya. Beda. Nyanyi bisa. Julingnya napasnya panjang. Ayo, Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, nanti jimnya diperbaiki ya. Jangan Jim pakai itu adalah huruf yang keluar dari lidah nih. Ja. Jadi tengah lidah ke langit-langit atas. Ja. Beda dengan kita ja. Ini ja. Roji. Nggak apa-apa, makhrajul huruf mah nanti belakangan diperbaikinya ya. Belakangan ini mah mengenal panjang pendeknya dulu. Pak Haji, punten Pak Haji. Pak Haji sok. Saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir. Jangan stapasnya tuh. Bisa Pak. Sama saya. Ini dulu Pak Haji, nggak apa-apa. Mungkin Pak Haji masih bingung ya. Ini belajar apa gitu ya. Tetapi kita harus pandai memisahkan kosakatanya. A'udzu billahi minasyaitonir Kalau rajim. ta'awudnya benar Itu kesannya kan juga benar. adalah nada yang standar. Nanti ke depannya kayak Bunda misalkan mau pakai tool kiroat nih kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh dengan nada apa? Nada dasarnya mah kayak tadi. Nah, ayo Kak. A'udzu billahi Jangan apa ya? Kan harus nyambung Kang. Sudah coba praktek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan kagok bacanya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar. Itu kan gua kagok bacanya. Kalau berarti kalau kita kagok Dia serius bacanya, pisan. ada yang salah. Ayo Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wah, si pulang. Pulang apa? Bagus. Gitu ya. Suruh pulang dia. Pulang duluan. Alhamdulillah. Oh iya, sampai situ dulu. Alhamdulillah sampai situ dulu. Ya Istirahat, mudah-mudahan minum. apa namanya Pak Haji suguhin yang itu penting air mah putih. kita semangat belajar dan nggak apa-apa, nggak usah merasa malu atau gimana, enggak, semuanya sama, Iya. semuanya sama.
insya Allah dan Yang akan malu kayak nggak bisa. betul. Nggak mau belajar. Yang nggak mau Nanti- belajar, Iya, yang malu, betul. yang salah. Dari misalkan ntar beres Al-Fatihah ke Alif Lam Mim, insya Allah kita bedah per hurufnya agar kita bisa membaca dengan baik. Ketika kita memanjangkan, memendekkan itu ada tanggung jawab ilmunya. Nanti mah di rumah baca salah juga nggak apa-apa. Yang Ntar ada penting, yang ya nanya, Allah, emang kenapa saya hari dipanjangin ini itu? sedang belajar gitu, sedang belajar agar menjadi baik. Memang kalau seseorang membaca mah nggak ketahuan orang bisa tajwid dan enggaknya ya. Misalkan orang baca nih, orang bisa tajwid apa enggak. Nanti bisa ketahuan dengan kalau kita udah bisa tajwid, nanti kita bisa menilai orang sebatas mana sih kemampuan dia. Karena kita nggak tahu. Pinter dia aja deh. Iya kata kawan pinter Dia. Oh, padahal mau Jago ngajinya. Iya. Iya. Itu kan kayak misalkan tukang bengkel jago kata Kang Wawan mah ya. Kata bengkel yang beneran udah cuma gitu. Bisa masak bau Sama doang. main baraya kita juga kata orang pintar mah. Pada dimakan buka itunya. Ya, tar dulu alhamdulillah. doa dulu. Kita doa dulu ya semuanya sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu dan pemahaman yang sempurna. Amin. Semoga segala usaha kita ya, pegawai kita, segala kegiatan ditinggalkan ya, semoga itu menjadi saksi kelak di akhirat bahwa Amin. kita itu sedang belajar. Mudah-mudahan tempat ini buku itu menjadi saksi deh pokoknya kita semua. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi yang rendang euy. Udah buka itunya biskuitnya tuh. Ini buka nih ada keripik. Tapi nyanyi mah harus euy. Oh, iya. Kalem. Paruh, mau ngasih teknis dong, kartu. Apalagi misalkan kita bacanya yang kayak gini ya, Arab. Oh, itu gundul ya? Gundul itu Pak ya. Ya, insya Coba Allah. itu baju zaman dahulu kala ini. Nanti ya mudah-mudahan nggak ada yang nggak Nyanyi mah mungkin ya harus kalau kita pendek-pendek. serius mah insya Allah. Tapi kalau pakai mic mah bisa saya. Siap. Cek.